Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam. Sebetulnya kalau bunyinya begini, Assalamualaikum WRWB, menjawabnya WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, tahun ini kan merupakan tahun politik. Baru saya ingat, betul. Bagaimana hukumnya orang Islam ikut berpolitik? Dan menurut pandangan Ustadz, berdosakah berdasarkan Quran dan Sunnah Pak Ustadz? Ada orang jual minuman keras di pinggir jalan. Ada orang jual miras, minuman keras di pinggir jalan. Datang Ustadz Somad berceramah di masjid, berapi-api. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Apakah orang yang menjual minuman keras pinggir jalan itu bisa diatasi dengan ceramah? Enggak selesai dengan ceramah, Beb. Dia mesti diselesaikan dengan perda, peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi tidak boleh menjual minuman keras. Peraturan daerah Provinsi Jambi tidak boleh menjual minuman keras kecuali untuk saudara kita yang tak Islam, karena menurut agama mereka boleh. Itu pun saudara kita di Papua, walaupun tak Islam, ada peraturan daerah di Papua tidak boleh minuman keras di sembarang tempat karena menimbulkan kerusuhan, perkelahian, kecelakaan lalu lintas. Amerika yang tak Islam tetap menangkap pengendara mobil yang mulutnya bau minuman keras. Kenapa? Karena kecelakaan lalu lintas. Tak selesai dengan ceramah. Selesai Ustaz Somad ceramah berapi-api di masjid, baru keluar 50 meter orang udah main judi. Bisa ceramah dengan datang saya ke tempat orang main judi, hai orang laga ayam. Tak selesai dengan ceramah, maka mesti dikeluarkan perda, peraturan daerah. Siapa yang mengeluarkan peraturan daerah? Yang mengeluarkan peraturan daerah anggota DPRD. Siapa yang memilih anggota DPRD? Nih yang akan memilih anggota DPRD. Siap memilih anggota legislatif yang memperjuangkan perda syariah? Lanjutkan. Maka nanti kalau gambar-gambarnya sudah mulai naik pohon kayu, nanti bulan September anggota caleg-caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden, Wakil Presiden, bulan September nanti turun namanya dari KPU. Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan kita berpikir, pilihlah orang yang memperjuangkan keadilan, peraturan daerah yang berdasarkan syariat Islam, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita. Setuju? Jelas jawabannya? Tidak selesai dengan ceramah, Pak. Tak selesai dengan kultum khutbah, Pak. Maka kalau ada anak-anak muda yang pandai bicara, memperjuangkan perda syariah, duduk di parlemen, 50 orang di kabupaten, 50 orang di provinsi, 500 orang di DPR RI, 4 orang DPD dari provinsi, mesti dipilih orang yang sholat. Orang yang sholat memilih orang yang sholat. Karena peminum khamar, pecandu narkoba, homo, lesbi, LGBT akan memilih calonnya. Kalau kalian tidak memilih calon, maka yang duduk di DPRD, DPR RI adalah pelaku maksiat, pedosa. Jangan salahkan kalau undang-undang yang keluar, peraturan daerah yang keluar tidak memihak kepada rakyat.
karena tidak dipilih orang yang baik. Orang baik pilih orang baik. Setuju? Ingat, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Jambi, kita tidak tinggal di Kesultanan Jambi Sultan Taha Saifuddin, tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan demokrasi. Jelas? Kalau ada yang tak jelas berarti belum makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling lengkap. Jawabnya pun lengkap juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, apa hukumnya makan uang masyarakat? Kalau saya makan uang Bapak, berarti saya minta izin ke Bapak. Saya ketuk pintu rumah Bapak. Pak, maafkan aku sudah makan duit Bapak. Kata Bapak, makanlah, lepas. Kalau saya makan duit Ibu, berarti saya datang ke rumah Ibu. Assalamualaikum Bu, maafkan aku sudah makan duit Ibu. Ibu mengatakan, tambah lagi Pak Ustadz, Ustadz masih kurus. Tapi kalau saya makan uang satu desa, berarti satu kampung saya mesti minta maaf. Kalau saya makan uang orang satu kabupaten minta maaf. Kalau saya makan uang satu provinsi Jambi, satu provinsi minta maaf. Kalau saya makan uang satu Indonesia, berarti minta maafnya kepada 300 sekian puluh juta penduduk Indonesia. Mesti minta maaf. Itulah maka ada orang yang hisapnya lama di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hisapnya tak lama, insyaallah. Minta maafnya ke 4 orang, muka, belakang, kanan, kiri. Karena kebetulan dosanya cuma 4 orang aja. Depan dimakannya pohon jengkol, pas dia mau berangkat kerja jatuh pohon jengkol orang satu dimakan. Habis itu dia minta izin, aku minta maaf ya, kemarin temakan ku jengkol kau satu. Kata yang depan itu, aku pun minta maaf juga, pete kau 3 ku makan. Oke lah, selesai. Tapi kalau kita makan satu kabupaten, satu kecamatan, satu kelurahan, satu Indonesia, hisapnya di akhirat amat sangat lama. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita selamat dari makan haram nih, insyaallah. Berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram, anak bininya dikasih makan haram. Heran saya Pak Ustaz, kenapa anak bini saya ini tak mau pengajian? Gara-gara makan haram. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang mengasih makan. Itu yang betul pantunnya. Ini banyak, bukan salah ibu mengandung, salah bapak yang punya burung, katanya pula. Jangan kasih anak bini makan haram, kasih dia makan halal. Label Majelis Ulama Indonesia, minumannya sudah halal, makannya sudah halal, berasnya halal, ikannya halal. Tapi ternyata hasil sogok, hasil korupsi, hasil riswah. Saya yakin dan percaya, ini di tahun-tahun politik, orang kumpe ulu, kumpe hilir, Pulau Mentaro, kalau ada yang mengasih duit untuk memilih, tidak ada yang mau mengambil uang haram itu. Betul? Betul.